Baik Bapak Ibu, selamat datang di webinar dari APCI. Ya. Jadi materi hari ini akan membantu Bapak Ibu lebih mengembangkan lagi yang Bapak Ibu telah pahami saat ini mengenai coaching, seperti itu. Ya, dan di sore hari ini kita akan mendapatkan pemaparan yang luar biasa dari orang-orang yang luar biasa. Ya, untuk itu boleh kita berikan tepuk tangan dulu, aplaus buat semuanya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi saya ucapkan pertama kali terima kasih kepada Indo Event yang telah memberikan hostnya, ya, kostumnya pada sore hari ini sampai dengan nanti selesai. Lalu kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang di sore hari ini sudah siap ya untuk berbagi kepada kita, dan tentunya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sore hari ini ya, mempersiapkan waktunya untuk mendapatkan pemaparan yang luar biasa seperti itu. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu ya, untuk pencerahan, untuk kita lebih mudah nanti menerima pemaparan dari para pembicara. Boleh mungkin kita 30 detik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sore hari ini materi atau pemaparan yang akan disampaikan adalah mengenai self coaching untuk hidup sehat. Nah, nanti pembicaranya yang luar biasa saya akan perkenalkan. Namun sebelum itu kami dari APCI, yaitu Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, ingin memberi perkenalan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru saja mendengar atau baru tahu ya mengenai APCI ini. Jadi acara ini adalah salah satu webinar pembekalan ilmu coaching yang kami sampaikan untuk umum seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya saya akan persilahkan kepada Coach Hening untuk menyampaikan mengenai APCI. Pada Coach Hening, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Hening Wahyu Wicaksono. Menyambut Bapak Ibu sekalian dalam forum self coaching untuk hidup sehat, di mana ini diselenggarakan oleh Asosiasi Praktisi Coach Indonesia yang baru saja berdiri di awal tahun ini, Januari 2020, di mana sebetulnya tujuan organisasi ini adalah sederhana. Barangkali Coach Yassin bisa memulai slide yang pertama ya. Jadi seiring dengan perkembangan profesi coach di Indonesia, itu beberapa dari kami merasa bahwa sepertinya perlu ada semacam standar kompetensi khusus buat praktisi coach di Indonesia. Nah, untuk itu melihat kebutuhan atas profesi coach, jasa layanan coach itu juga semakin meningkat, maka awalnya beberapa orang dari kita kemudian berkumpul, mulai sekitar tanggal 7 Juli tahun lalu, kemudian menetapkan kira-kira apa sih yang akan kita capai dari kegiatan ini. Yang jelas, satu, kita ingin memajukan profesi coach di Indonesia. Yang kedua, yang justru menjadi poin utama kita adalah menetapkan dan menjelaskan standar kompetensi coaching di Indonesia. Dan itu relatif tidak mudah, karena kemudian ada banyak praktisi yang datang dengan berbagai latar belakang pendidikan sertifikasi coach yang perlu kita bisa ayomi. Dan dengan adanya berbagai macam latar belakang itu, maka kita juga ingin mengundang berbagai pihak yang berkepentingan untuk kita di Indonesia memiliki standar coaching khusus yang kita buat. Ya, dan itu juga harus termasuk memuat kompetensi muatan lokal. Dan terakhir, dan tiga hal pentingnya adalah pada saat kita sudah membentuk satu asosiasi, tentu anggota-anggota kita perlu bisa diberikan perlindungan, advokasi pada anggota, tidak hanya sebatas pengembangan
para praktisi coach. Ya, nah pertemuan pertama diawali tahun 2019 lalu, kemudian di situ kita ada mendapatkan akte pendirian baru berdiri tahun 2020 Januari lalu, dan di antara bulan Juli sampai dengan terbentuknya SKK, sebetulnya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk merumuskan tentang standar coaching itu. Ya, berjalan terus sampai kemudian kita mendapat kesempatan melakukan bimbingan teknis ya di tanggal 20-23 Agustus lalu, dan kemudian yang menjadi milestone buat kita adalah draft awal sudah diserahkan untuk bisa mendapatkan penetapan. Nah, sementara menunggu, kami terus berupaya untuk mengembangkan organisasi ini sehingga bisa mulai didasarkan oleh Bapak Ibu yang antara lain sudah sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah tergabung sebagai anggota, terdaftar sebagai calon anggota. Cuman kita juga terus melengkapi komponen-komponen organisasi kita. Nah, dalam hal ini diakui bahwa organisasi ini relatif baru, masih perlu pembenahan, bahwa kita sudah punya tujuan, tapi harus dirumuskan lagi dengan lebih jelas dengan satu visi misi, ya. Yang kemudian yang menjadi penting di sini adalah organisasi ini bersifat terbuka dan diharapkan bisa mengayomi semua pihak, semua praktisi, pemerhati coach yang baik masih pemula maupun yang sudah profesional. Struktur organisasi sebetulnya relatif hampir sama dengan organisasi secara umum, bahwa ada ketua, wakil, sekretaris jenderal, kemudian bendahara dan lain-lain. Kemudian yang menjadi penting di sini adalah satu kompartemen yang pertama yang internal, yang memang menjadi tujuan utama kita tentang kompetensi, itu diketuai kompartemen yang pertama internal ini diketuai oleh Pak Coach Margetti Herwin yang akan berbagi pengalamannya sore ini. Kemudian di sisi eksternal tentu kita punya kompartemen yang berhubungan dengan pihak luar. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, di situ ada nama-nama para pemegang jabatan organisasi. Yang kemudian saya ingin sampaikan prinsip-prinsip dasar. Organisasi ini bersifat terbuka. Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Ibu yang apapun latar belakangnya, yang ingin menjadi pemerhati atau menjadi praktisi coach yang lebih maju lagi, silakan bergabung. Kita tidak membedakan latar belakang pembelajaran dari sisi coachingnya. Kemudian yang kemudian juga hal pentingnya adalah bahwa pendekatan coaching dari berbagai aspek tadi, konteks penggunaannya nanti kita akan juga tetapkan, bisa digunakan di berbagai industri. Dan yang tadi seperti yang sudah sampaikan, kita ingin kompetensi coaching yang ada di Indonesia yang diterapkan secara nasional nanti memuat muatan lokal. Jadi ada coaching yang versi Indonesia diakui secara nasional bisa kita pakai bersama-sama. Itu nanti yang menerima manfaat adalah antara lain ya praktisi pemimpin di organisasi, baik itu organisasi laba atau nirlaba maupun pemerintah. Kemudian ada BNSP sendiri, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian lembaga-lembaga pelatihan coach atau sekolah coaching diharapkan juga bisa mendapatkan manfaat dari APCI ini. Kemudian kalangan akademisi dan universitas dan industri atau organisasi lainnya. Jadi benar-benar APCI ini kita harapkan bisa terbentuk, berkembang, dan mendukung profesi coach dan praktisi coach di Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian nanti bergabung untuk bisa mendapatkan manfaat lebih jauh lagi. Nah, itu sekian saja pengantar dari saya. Terima kasih. Kembali ke Coach Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ning yang sudah menyampaikan mengenai penjelasan apa itu APCI atau Asosiasi Praktisi Coach Indonesia. Dan untuk nanti rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pemerhati, praktisi ataupun profesional coach yang berminat untuk ikut bergabung bersama APCI, kami akan masuk kepada materi di sore hari ini, yaitu mengenai self-coaching untuk hidup sehat. Seperti itu. Dan pemateri pertama adalah Coach Margetti. Dan sedikit perkenalan, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi beliau ini adalah seseorang yang
mumpuni ya, yang luar biasa dari sisi coaching karena punya pengalaman, lalu kemudian pembelajarannya dan pastinya pengetahuan mengenai coachingnya ini tidak terbatas kalau saya lihat ya, dan sangat cocok sekali karena beliau adalah juga sebagai ketua internal di APCI. Dan untuk itu mari kita sambut bersama-sama Coach Getty. Boleh tepuk